Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini, kita akan analisis laga penuh aksi saling serang dan gol antara Chelsea versus MU. Pertandingan ini langsung dibuka dengan gol cepat Gallagher di menit keempat dan tidak berhenti di situ. Palmer menggandakan keunggulan lewat titik putih setelah sebelumnya Anthony mengganjal kaki Cucurella. Menariknya, MU bisa menyamakan keunggulan di penghujung babak pertama lewat gol Garnacho. Game ini menyajikan banyak sekali situasi transisi dan serangan balik, terutama di babak kedua, yang menunjukkan kedua tim bermain terbuka sekaligus memperlihatkan lemahnya pertahanan ketika transisi. Skor 4-3 menjadi akhir laga ini, di mana terlihat pada momentum chart, Chelsea memang dominan setelah MU berhasil cetak gol ketiganya. Nah, penasaran dengan jalannya laga dari segi taktikal? Let's go, kita bahas sama-sama. Kedua tim turun dengan formasi yang sama, 4-2-3-1. Chelsea menggunakan Enzo dan Caicedo sebagai double pivot di belakang trio Palmer, Gallagher, serta Mudryk yang menopang Jackson sebagai striker. Di belakang, Cucurella serta Malo Gusto menjadi fullback, mengapitisasi, serta Badiashile di posisi center back. Sementara MU dengan Dalot yang diplot sebagai fullback kiri, sedangkan Wan-Bissaka di kanan. Kali ini duet Maguire-Varane yang mengisi pos center back. Double pivot dipercayakan kembali ke Mainoo dan Casemiro. Sementara Anthony starter di kanan, Garnacho di kiri, lalu Bruno di pos nomor 10 menopang Højlund di depan. Chelsea build up dengan shape 3 back di belakang. Dari 4-2-3-1 diubah menjadi 3-2-5. Malo Gusto diberi lisensi lebih menyerang, mengisi koridor sayap kanan. Palmer yang berposisi winger kanan akan lebih masuk ke tengah, tepatnya half space kanan. Area yang ditinggal Malo Gusto akan di-cover oleh Disasi yang bergeser ke kanan guna menjadi wide center back, sedangkan Badiashile dan Cucurella akan menyesuaikannya. Palmer sering dijadikan sebagai target progresi Chelsea dari tengah ke depan. Bisa dilihat ia kosong dan bebas menerima bola di ruang antar lini MU. Taktik build up ini untuk merespon medium press MU yang menempatkan 5 pemain di depan dengan shape 4-1-4-1. Mereka mendorong Mainoo ke depan guna mematikan double pivot Chelsea. Namun taktik ini membuat Palmer kosong lantaran Casemiro harus marking Gallagher. Ini yang membuat areanya Palmer tersebut kerap dijadikan target progresi, dan ia bisa lakukan kombinasi dengan Gusto yang overlap. Seperti pada klip ini, Mainoo terlihat sejajar dengan pemain tengah. Terlihat rotasi posisi yang dilakukan, Palmer turun dan Enzo naik guna menerima bola di half space kanan. Terlihat juga Dalot yang berposisi fullback naik untuk beri tekanan ke Enzo. Dan sequence atau urutan ini yang jadi awal gol pertama Chelsea. Lihat umpan ke Palmer yang segera direspon oleh Dalot yang naik. Memang nggak secara langsung karena terjadi perebutan bola dan dimenangkan oleh Enzo. Karena Dalot yang naik tadi, ruangnya terekspos. Gusto jadi bebas dan merangsek masuk lalu mengirim cutback yang sempat membentur kaki Varane. Dan bola bergerak ke lini kedua yang diteruskan dengan syuting mendatar Gallagher. 1-0, Chelsea unggul cepat. Setelah kebobolan, MU inisiatif memegang possession yang ditunjukkan juga dalam momentum chart ini. Mereka banyak mengandalkan switch guna mengurai pertahanan Chelsea yang bertujuan untuk menggesernya. Dengan switch, pertahanan Chelsea dipaksa bergeser kanan-kiri sampai tercipta ruang seperti pada peluang Garnacho yang berhasil diblok Gusto ini. Terlihat juga sisi yang jauh dari bola kosong saat Mainoo melakukan umpan ke tiang jauh. Sampai terjadinya gol kedua, Chelsea hanya memegang penguasaan sebesar 37% saja. Game plan Pochettino mengincar serangan saat transisi. Salah satunya dimulai dari situasi ganggu build up MU, seperti yang terjadi pada klip ini. Long pass MU berhasil digagalkan dan langsung diubah jadi serangan cepat. Pun begitu, gol kedua Chelsea berawal dari build up seperti taktik di awal, namun kali ini targetnya Jackson. Enzo dan Palmer melebar untuk membuka akses umpan ke striker ini, dilanjutkan dengan memindahkan serangan ke sisi kiri. Cucurella dengan sigap melakukan underlap.
Sebetulnya Anthony sudah melakukan track back dengan cepat. Sayang, ia melakukan kesalahan dengan menjegal fullback kiri tersebut sehingga terjadi penalti. Palmer yang jadi algojo sukses mengeksekusinya. Tertinggal 2 gol, MU mencoba mengambil inisiatif possession. Secara shape memang berubah-ubah, tapi bisa dilihat pada klip ini, MU menempatkan 2 fullbacknya inverted, dan idenya menaruh banyak pemain di depan. Shape-nya nampak terlihat 3-1-6. Namun tetap, saat kehilangan bola, transisi ke bertahan menjadi lemah lantaran terlalu banyak pemain di depan, dan nggak ada filter ke backline. Namun di peluang ini, Mudryk gagal mengkonversi menjadi gol. Ini yang membuat MU jadi tim paling banyak kena shot. Lini tengah dibiarkan melompong dan backline terekspos. Namun, MU justru berhasil mencuri gol lewat kesalahan Caicedo dalam memberikan umpan ke belakang yang langsung disambar Garnacho dan dikonversi jadi gol. Dan tidak lama berselang, MU berhasil menyamakan kedudukan lewat filosofi yang pernah disebutkan Ten Hag, yaitu transisi cepat. Yap, gol kedua ini lahir lewat serangan balik cepat dari corner yang berhasil digagalkan Onana. Ia lalu memberikan bola ke Bruno yang segera menyerang saat transisi. Terlihat switch kembali diterapkan Anthony untuk menggeser pertahanan Chelsea dari kanan ke kiri yang diterima Garnacho dan di follow up dengan baik oleh Dalot yang memberikan support. Pemain asal Portugal ini memberikan assist ke tiang jauh, kembali mengincar area yang ditinggalkan saat pertahanan Chelsea bergeser ke kanan. 2-2. Jelang babak kedua, terlihat kedua tim hendak tampil menyerang dan lebih banyak menempatkan pemain di depan. Terlihat kembali Chelsea memenangkan bola dan melakukan serangan transisi. Efek dari banyaknya pemain yang ke depan ini, lini tengah kosong dan Caicedo terlihat sangat bebas di sini. Pada peluang lain juga terlihat sama. Saat berhasil merebut bola, pemain Chelsea langsung berhadapan dengan backline. Namun sayang, tendangan Gallagher membentur tiang. Di babak kedua, kembali terlihat kelemahan struktur pressing 4-1-4-1 MU yang diekspos Chelsea. Kali ini Enzo menerima bola di ruang antar lini lalu memberikan ke Palmer yang dengan cerdik menemukan ruang tembak namun ditepis Onana. Tetapi justru MU yang kembali mencuri gol, kali ini lewat kesalahan Badiashile yang gagal mengontrol bola dan kembali dilakukan serangan transisi cepat. Rashford memberikan bola ke Anthony dan pemain asal Brasil ini melakukan umpan trivela yang sangat cantik dan tepat turun di antara Garnacho dan Petrovic sehingga wonderkid MU ini tinggal menyundulnya. MU justru berbalik unggul 2-3. Terlihat gol-gol MU tadi tercipta dari situasi chaos yang jadi awal serangan transisinya. Namun Ten Hag juga mengeluhkan soal ketidakmampuan timnya menguasai bola lebih lama dalam konteks mengontrol lawan ketika sudah unggul. Terlihat di momentum chart ini, Chelsea sangat dominan jelang pertandingan berakhir dan MU tidak pandai bermain di low block tanpa kena shot. Ini juga yang membuat Onana jadi kiper yang nampak sering bobol, namun di satu sisi ia juga kena tembakan yang nggak sedikit pula. Chelsea sukses mencatatkan 28 shots di pertandingan ini. Adalah Palmer pemain yang paling banyak melakukan shot di match ini, serta dialah yang jadi penentu kemenangan Chelsea. Gol pertama ada Andil Madueke yang melakukan duel 1 versus 1 dengan Dalot. Pemain berusia 22 tahun tersebut memperdaya Dalot dan berhasil unggul badan di depannya. Keputusan Dalot patut dipertanyakan di sini dengan melakukan pelanggaran, lantaran sudutnya sebenarnya cukup sempit bagi Madueke untuk menembak. Palmer kembali jadi algojo dan sukses mengkonversi jadi gol. Pertandingan nggak selesai di sini saja. Pada gol terakhir, ia menunjukkan kecerdikannya ketika set piece dengan meminta bola dekat dan mencari sudut tembakan. Usaha syutingnya kali ini berhasil, meski bola sempat membentur McTominay. Ini juga set piece defending yang buruk dari MU, lantaran Palmer sangat bebas nggak terkawal. Pertandingan yang mirip roller coaster bagi Chelsea, di mana mereka mampu unggul namun disalip dan mampu kembali comeback jelang laga berakhir. Kedua tim menampilkan pertandingan yang penuh serangan pada babak kedua, namun menunjukkan juga lemahnya dalam bertahan.
Palmer lah yang jadi pembeda di laga ini dan layak dijadikan man of the match.